di SMP. Dan kejadiannya itu waktu gue les privat. Ya karena waktu itu gue udah kelas 9. Jadi perlu tes tambahan buat menghadapi ujian nasional. Waktu itu gue berangkat dari rumah habis maghrib. Biasanya gue dianterin sama papa. Soalnya jarak dari rumah ke tempat les lumayan jauh. Tapi entah kenapa gue pengen sendiri perginya pakai motor. Singkat cerita, biasanya gue itu kalau pulang les jam 8-an. Kadang bisa juga sampai setengah 9 kalau masih banyak yang dibahas. Tapi waktu malam gue pergi sendiri itu pulangnya hampir jam 10 malam. Ya karena waktu menuju ujian nasional udah makin dekat, jadi lebih banyak juga yang dibahas. Pas gue udah di jalan dan gak kayak biasanya, jam 10 malam ini terasa agak berbeda. Karena gue gak sama sekali ngeliat orang atau pengendara lain di jalan. Padahal biasanya masih rame orang keluyuran dan masih banyak juga pekerja yang baru pada pulang. Yang bikin lebih heran lagi, warung-warung juga udah pada tutup. Biasanya warung kecil yang ada di pinggir jalan itu buka sampai tengah malam, tapi kok ini udah pada tutup. Gue gak mau berpikiran yang aneh-aneh lah. Mungkin lagi pengen pada tutup cepet. Yang gue khawatirin itu takut di depan ada begal atau sesuatu yang bisa membahayakan gue. Saat gue lagi ngerasa sendirian di jalan, tiba-tiba dari kejauhan gue ngeliat halte yang hampir roboh karena waktu itu pernah ditumbangi pohon. Di situ gue ngeliat banyak banget orang pada duduk di halte itu. Padahal kalau dilihat kondisi halte itu gak memungkinkan banget buat didudukin. Dari situ gue mulai merasa ada yang aneh dan bulu kuduk mulai merinding. Pas mau deket dengan halte itu, gue membunyikan klakson motor gue. Setelah melewati halte itu, tiba-tiba ada kendaraan yang mendahului gue dari belakang dan mengagetkan gue. Seketika saat itu, gue langsung ngejar kendaraan itu, bermaksud buat nyari teman, tapi malah gak bisa kesusul. Gue gak sadar, ternyata gue salah melewati jalan. Tapi masih bisa juga untuk menuju rumah gue. Jalan ini berada di sebelah jalan raya. Namun dengan kondisi yang sangat gelap, gue pun semakin takut. Dan tiba-tiba gue ngerasa seperti ada yang ngelus paha gue. Dan gue pun ngerasa ada yang duduk di belakang gue. Karena laju motor gue seakan berat banget. Rasa takut gue semakin menjadi. Gue gak berani nengok ke kaca spion, apalagi nengok ke belakang karena keadaannya sepi. Kemudian gue berkata dalam hati, please, gue mau pulang, jangan ganggu. Kalau mau numpang silahkan, tapi jangan sakitin gue. Dan gak jauh dari sana, rumah gue pun akhirnya udah kelihatan. Seketika saat itu juga, tiba-tiba motor gue terasa normal, udah gak berat lagi. Kemudian gue tancap gas supaya cepet sampai rumah. Pas gue sampai rumah, gue ketok-ketok pintu, tapi belum ada yang bukain. Ya Tuhan, rasa takut semakin menjadi-jadinya. Lindungilah hamba ya Tuhan. Dan gak lama, akhirnya pintu pun dibuka oleh mama gue. Lega sekali, tenang rasanya. Kemudian mama gue nanya, kok baru pulang? Terus gue jawab, iya, tadi banyak yang harus dibahas mas soalnya. Kemudian mama gue bilang, ini kan malam Jumat, berani banget kamu pulang jam segini. Astaga, ini malam Jumat. Kenapa nggak bilang, Ma?
Akhirnya gue disuruh masuk sama mama gue. Terus disuruh cuci muka dan cuci kaki. Ya karena itu emang udah jadi kebiasaan di keluarga gue. Kalau habis dari luar rumah harus cuci muka dan cuci kaki. Nah, nggak sampai di situ. Pas gue masuk kamar, gue menemukan sesuatu yang bikin gue makin merinding. Saat di kamar, gue keingetan lagi sama elusan di paha gue pas lagi di motor tadi. Akhirnya gue coba lihat. Dan ternyata di paha gue terdapat 3 goresan seperti goresan kuku. Yang bikin gue lebih takut, goresan itu seperti darah yang sudah mengering. Karena takut, gue pun refleks berteriak. Ah! Karena kejadian itu, akhirnya gue gak berani lagi keluar malam sendirian. Selesai sudah ceritanya. Gimana menurut kalian? Udah bikin kalian merinding? Atau kalian punya cerita yang lebih menyeramkan? Ketik aja ya di kolom komentar.